Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul Rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala taufik, segala petunjuk, segala hidayah yang Allah berikan, kesempatan yang kembali Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul menunaikan satu faridah Allah, sekaligus duduk berzikir, menyebutkan nama-nama Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mempelajari ayat dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam jamaah kaum muslimin kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai informasi mungkin kita beritahukan ke jamaah, saya diminta kembali untuk mengulang kaji lagi kitab yang pernah kita kaji. Bisa di akhir kajian kita yang saya lihat di channel YouTube itu 3 tahun yang lalu itu. Nanti melanjutkan kajian yang pernah berhenti 3 tahun yang lalu. Jadi saya teringat pembahasan terakhir kita kaji dari kitab yang sangat agung ini yang berjudul Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang saleh. 3 tahun yang lalu kitab ini pernah kita kaji. Jamaah yang bermukim di sini tentunya masih mengingat itu. Sebelumnya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang sudah kita kaji dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sudah mengkaji 3 bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu kitab Al-Ikhlas, kitab Taubah, dan terakhir sekali saya ingat kita mengkaji kitab As-Sabr. Jadi bagi jamaah yang luput dari kajian awal kitab ini, itu bisa kembali ke channel YouTube Baitul Muqarrabin, dan itu sepertinya terekam. Yang terekam ada kitab Ikhlas, ada kitab At-Taubah, dan ada kitab As-Sabr. Itu bagian bab Ikhlas, bab Taubah, dan bab Sabar. Kalau itu saja sudah kita pelajari, sudah cukup. Anda sudah jadi sosok mukhlis, sosok yang taib, senantiasa bertobat,
sosok yang sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Pulau teman, nyanyian kali ada pelajari. Cuma kita jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak sekali dan sangat panjang lagi. Ini tidak kurang dari 1000 sekian ratus hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya selalu mengatakan untuk jamaah kaum muslimin, Imam Nawawi itu sosok imam yang tidak pernah diperdebatkan. Siapapun muslim itu menerima Nawawi. Apapun latar belakang madhab, baik akidah ataupun madhab fikih, pasti akan menjadikan kitab Imam Nawawi itu sebagai rujukan. Maka kitab ini tidak pernah diperdebatkan. Bahkan menariknya Imam Ibnu Malik, sahibul Alfiyah, pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, bisa kita katakan sebagai nazam, manzumah, syair tertinggi dalam bidang ilmu an-nahwi. Beliau ketika memberikan satu contoh terhadap satu kaedah nahu yang sedang beliau kupas dalam kitab Alfiyah, beliau berikan contoh rajulun karimun indana. Beliau kasih contoh rajulun karimun indana. Ketika beliau itu berbicara tentang bab mubtada dan khabar, takdim khabar alal mubtada, ada orang mulia di sisi kami. Para syarah, para penjelas terhadap kitab Alfiyah itu sibuk mencari siapa orang mulia itu. Rupanya yang dimaksud oleh Imam Ibnu Malik, orang mulia itu siapa? Al-Imam An-Nawawi. Rajulun karim, orang mulia, orang dermawan. Yang dimaksud oleh Ibnu Malik, orang dermawan ilmu. Imam An-Nawawi itu sangat layak dijuluki sebagai karimul ilm, orang dermawan ilmu. Karena ilmunya itu memang diambil oleh umat, diterima oleh umat. Belahan bumi mana jamaah kaum muslimin yang tidak mempelajari kitab Riyadhus Shalihin? Kitab ini di mana yang tidak dipelajari? Di semua negeri dipelajari. Di kampus, di madrasah, seluruh belahan dunia Islam, kitab ini dijadikan rujukan. Dan ini wasilah terbaik bagi mereka yang berkeinginan untuk mentazkiyahkan diri mereka, tazkiyatun nufus. Ini cara tasawuf terbaik itu. Cara tazkiyatun nufus terbaik. Dan ini cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mentazkiyahkan nufus para sahabatnya ridwanullah taala alaihim. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengulang kaji lagi terakhir pembahasan kita pada pertemuan 3 tahun sebelumnya itu tentang pembahasan sabar. Banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi tentang kesabaran, dan itu sangat kita butuhkan, apalagi dalam menghadapi kehidupan seperti realitas yang kita lihat hari ini. Jadi ada beberapa macam bentuk kesabaran: sabar dalam ketaatan, sabar dari kemaksiatan, sabar terhadap takdir. Itu secara apik disebutkan oleh Imam Nawawi dengan menyebutkan banyak-banyak hadis tentang kesabaran itu. Termasuk saya teringat di ujung pembahasan kita itu, kita juga menyebutkan bagaimana tuntunan baginda Rasul untuk kaum muslimin bersabar terhadap sikap pemimpin. Kemudian ada satu lagi hadis juga sudah kita pelajari, bagaimana tuntunan baginda Rasul untuk para pemimpin bersabar terhadap sikap rakyat. Itu 2 hadis yang secara sempurna disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Sebelumnya
Ada hadis yang dimaktubkan di sini dan itu juga sudah kita jelaskan. Hadis yang sangat panjang dalam pembahasan sabar. Hadis yang saya maksud itu hadis cerita panjang tentang Ashabul Ukhdud yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Buruj. Qutila Ashabul Ukhdud. Celaka para penggali parit. Yang dimaksud para penggali parit itu cerita tentang si Ghulam, seorang pemuda yang beragama tauhid, dan dia juga diminta oleh raja di masanya untuk mempelajari ilmu sihir. Itu ceritanya panjang, nanti bisa dirujuk kembali ke rekaman yang ada. Ya, bagaimana cerita pemuda itu dan akhir kisah dari pemuda itu, ya, dengan berbagai macam cara raja itu ingin membunuh si pemuda tapi tidak berhasil hingga dia menunjukkan satu cara. Dia mendapatkan ilham dari Allah dan mengarahkan si raja untuk membunuhnya dengan mengumpulkan seluruh kaum muslimin di tengah lapangan yang luas, kemudian membidik si pemuda itu di pelipis dahinya itu dengan menyebutkan bismillah wa rabbi hadzal gulam, demi dengan nama Allah Tuhan si pemuda ini. Rupanya dibidik, dikeraskan suaranya oleh raja dan busur itu tepat mengenai pelipisnya si pemuda. Seluruh orang yang hadir itu masuk Islam. Kemudian rajanya marah, menggali parit dengan api yang membara. Semua yang beriman itu dibunuh, dimasukkan ke dalam api. Yaitu cerita hadis sahih yang sudah kita jelaskan faedah-faedah di dalamnya. Yang menariknya, di pertemuan awal Ramadan kemarin di masjid lain, kita juga menjawab tentang syubhat. Banyak dari ikhwan kita kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran jihadis, teroris, radikal, yang menjadikan kisah Ghulam itu sebagai dalil untuk bolehnya bom bunuh diri. Kita sudah menjawab itu syubhatnya. Kalau kisah Ghulam itu harus dipelajari sedetail dan sebenar-benarnya. Jangan salah dipahami. Karena itu sama sekali tidak ada anjuran bom bunuh diri. Yang ada di sana, si pemuda itu memang sudah mendapatkan ilham dia. Sehingga dia tahu bagaimana cara dia akan syahid, akan wafat. Jangan kita justru jadikan dalil itu, oh boleh membunuh diri. Yang kedua, si pemuda itu dengan proses terbunuhnya dia itu betul-betul terciptanya sebuah kemaslahatan. Apa itu kemaslahatan? Seluruh orang masuk Islam. Sedangkan hari ini banyak tindakan-tindakan terorisme itu yang hadir bukan kemaslahatan, justru yang muncul setelahnya itu kemungkaran ataupun justru melemahkan kaum muslimin. Itu bukan dalil. Kita sudah menjawab syubhat itu dari berbagai macam sisi. Memang hadis Ghulam yang panjang itu hadis sahih, tapi berdalil dengan hadis itu untuk bom bunuh diri itu bukan dalil yang tepat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi akhirnya jamaah kaum muslimin, ketika saya perhatikan di kitab kita, kita sudah menyelesaikan pembahasan kitab As-Sabr. Kalau kita merujuk kelanjutan hadis di sini, kita akan diperhatikan pembahasan selanjutnya itu kitab As-Sidq. Bab ataupun pembahasan tentang As-Sidq. As-Sidq berarti jujur. Bagi kita merasa nyopu pembahasan, jujur. Semua kita tahu itu. Rupanya ketika kita kaji, seolah-olah menampakkan kebobokan kita. Mandum tanyo golom jujur. Sehingga butuh kita kaji pembahasan ini. Saya pernah membayangkan dengan siswa saya, kalau dunia ini dunia jujur, apa yang terjadi? Menyelam dunia mandum urung jujur. Hancur kita. Hancur dalam kondisi karena memang kita memang sudah berada dalam kondisi nyaman dalam ketidakjujuran.
nyaman dalam ketidakjujuran. Kalau sekiranya dunia ini terbalik jadi dunia jujur, masya Allah, semua orang jujur. Jujur dengan diri kita, jujur dengan Allah, jujur tindakan kita, jujur ucapan kita. Kalau betul-betul jujur, maka tingkat jujur itu tingkat tertinggi di bawah Nabi. Yang syahid lewat, as-siddiq syahid lewat, al-qanitun lewat, ahli ibadah lewat, ulama lewat, salihin lewat. Mana lebih tinggi lagi? As-siddiqin. Wa may yuti'illahu war rasul, mereka akan bersama as-salihin, ini itu sampai tingkat tertingginya an-nabiyyin. Di bawahnya apa? As-siddiqin. Ini kita sedang berbicara level mau jadi nabi memang tidak bisa. Kena ajit ke nabi, hanjit leh. Level yang bisa kita capai apa? As-siddiqin. As-siddiqin. Jujur. Ini pembahasan yang sederhana kalau kita lihat, tapi bagi saya ini pembahasan besar sekali, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada jujur dalam bentuk ucapan, itu pun kadangkala kita tidak selamat darinya. Nabi Ibrahim itu bisa mengatakan, saya pernah berdusta 3 kali karena Allah. Statement seperti itu hari ini kita tidak bisa memunculkan itu. Apa berani Anda mengatakan saya berdusta 2 kali, 5 kali, 10 kali? Enggak berani, Pak. Padimga kata semulid tidak terhitung. Berapa kali kita nipu istri kita tidak terhitung. Padimga tapunga kaum muslimin tidak terhitung. Nabi Ibrahim bisa mengatakan saya berdusta fillahi karena Allah 3 kali. Rupanya ketika kita lihat itu bukan dusta. Tauriyah, mengambil lafaz yang nampaknya dusta padahal hakikatnya betul. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu memukul patung-patung yang ada di tempat peribadahan kaumnya, beliau mengatakan fa'alahum kabiruhum hadza. Beliau tunjuk seperti ini. Raja bertanya, Namrud itu bertanya, siapa yang merusak patung-patung ini? Beliau tunjuk. Fa'alahum kabiruhum hadza. Yang buat itu, yang besarnya itu. Ditunjuk patung yang besar. Orang berpikir Ibrahim dusta, padahal bukan dusta. Beliau nunjuk ini yang paling besar ini. Kalau Anda pegang kapak pakai tangan apa ini kan? Anda pegang kapak, tekannya pasti pakai ibu. Fa'alahu kabiruhum hadza. Yang besar ini yang menghancurkan itu. Beliau tidak mengatakan itu patung besar itu, tapi tangan besar ini yang menghancurkan. Beliau dusta tidak? Tidak dusta. Orang berpikir beliau dusta, padahal beliau sedang tauriyah. Ditanyakan Nabi Ibrahim, kenapa Anda tidak ikut perayaan ibadah kami? Beliau mengatakan fa inni saqim dalam Quran. Inni saqim, saya sakit. Beliau dusta? Tidak. Beliau tidak berbicara tentang sakit badan, tapi beliau sedang berbicara tentang sakit hati. Lihat ibadah kalian sakit hati. Beliau tidak berdusta. Kali ketiga itu ketika Sarah itu ditangkap oleh penguasa Mesir, ya, beliau mengatakan fa innaha ukhti, itu saudariku, padahal istrinya. Kemudian Sarah komplain, kenapa Anda mengatakan saudariku? Nabi Ibrahim cerdas beliau mengatakan kalau sekiranya saya katakan istriku, langsung saya dibunuh sebagai suaminya. Kamu diambil, saya dibunuh, itu penguasa zalim. Maka Ibrahim mengatakan, kamu saudariku, di negeri ini tidak ada yang beriman kepada Allah selain aku dan kamu. Kita saudara dalam millah, saudara dalam agama. Selamat. Tapi itu jamaah kaum muslimin. Nanti dalam hadis syafa'ah uzma, syafa'ah besar, ketika semua umat itu lari ke Adam,
Adam menolak, saya punya kesalahan. Saya pernah memaksiati Allah. Dilarang kita makan buah itu, tapi saya memakannya. Tidak berani memberikan syafaat. Lari kenuh, engkau itu Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Nabi Nuh juga mencari uzur untuk diri. Saya bukan untuk syafaat itu. Saya punya kesalahan. Sampai kita lari ke Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Saya pernah berdusta karena Allah 3 kali. Saya bukan untuk itu. Padahal bukan dusta itu tauriah. Dusta dalam segala pun bentuknya itu tidak dibolehkan. Yang ada hadisnya itu 3 tempat dibolehkan kita berdusta untuk memperbaiki 2 orang berselisih dalam peperangan antara suami istri. Itu bukan dusta, tauriyah. Nampaknya dusta, tapi kita menggunakan lafaz-lafaz yang kita dengan sendirinya tidak berdusta. Jadi untuk istri pun tidak boleh berdusta, jamaah kaum muslimin. Yang kata Rasul boleh berdusta di 3 tempat, itu bukan dusta maksud baginda Rasul, itu tauriyah. Nya semulit 100% hancur. Tidak boleh sama sekali, bahkan untuk istri. Tapi yang boleh kita bertauriyah. Dalam perang boleh bertauriyah. Dusta tidak boleh, karena dusta itu bukan simahnya muslim, bukan tanda ciri khas karakteristik orang muslim. Bertauriyah, dalam perang boleh bertauriyah. Rasul bertanya, berapa jumlah pasukan kaum musyrikin? Itu kaum musyrikin berapa jumlah pasukannya? Beliau bertanya ke salah seorang orang Badui. Ada orang Badui, pengembala unta, berjumpa dengan baginda Rasul. Rasul bertanya, berapa pasukan mereka yang lewat? Orang-orang kafir Quraisy. Rupanya si Badawi ini mengatakan, saya tidak akan mengabarkan sehingga engkau berikan kabar kepadaku tentang pasukan Muhammad. Dia tidak tahu kalau yang berbicara dengannya itu Muhammad. Rasul mengatakan, baik, saya sesuai dengan apa yang anda syaratkan. Kemudian si Badui itu mengatakan, pasukan mereka jumlahnya sekitar sekian. Mereka tiap hari menyembelih 10 ekor unta. Rasul langsung menghitung dengan kasat mata, itu berarti sekitar 1000 orang pasukan tentara perang Badar. Orang itu bertanya, pasukan Muhammad sudah di mana? Berapa jumlah mereka? Beliau mengabarkan. Akhirnya beliau ditanyakan, anda itu dari mana? Rasul tidak mengatakan saya dari Madinah. Kalau mengatakan saya dari Madinah, nanti akan berjumpa pasukan musuh dengan si pengembala tadi, akan mengetahui jumlah kaum muslimin. Beliau mengatakan, ana min ma, saya dari air. Ya memang kita semuanya dari air. Kita diciptakan, semua makhluk itu diciptakan dari air. Ana min ma. Berangkat baginda Rasul, Abu Bakar tersenyum dengan Rasulullah. Si Badui ini bingung dia, ini ma dari mana? Karena ada daerah di Irak namanya juga ma. Ada daerah di selatan Saudi namanya juga ma. Dia pikir ini orang Irak atau orang bagian selatan. Padahal maksud baginda Rasul, ma itu air. Tauriyah boleh ketika dibutuhkan. Tauriyah boleh ketika dibutuhkan. Abu Bakar hijrah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang mengenali Abu Bakar tapi tidak mengenali baginda Rasul. Rasul sedang dicari ini. Dicari untuk dibunuh. Dalam perjalanannya rupanya ada orang mengenali Abu Bakar, bertanya, "Ya Abu Bakrin, manhu? Itu siapa yang di depanmu itu?" Nyanto. Abu Bakar mengatakan, hadza dalili yadulluni. Ini pemberiku jalan dan pemberiku jalan petunjuk. Ini yang akan menunjuk jalanku. Padahal maksudnya itu Rasulullah, bukan menunjuk jalan ke Madinah, menunjuk jalan menuju keselamatan. Itu tauriyah. Itu yang dibolehkan dalam 3 kondisi.
untuk memperbaiki orang berselisih dalam peperangan dan juga untuk memperbaiki hubungan suami istri. Tapi kalau berdusta jangan. Ini saya tegaskan jamaah kaum muslimin, terkhususnya untuk bapak. Jangan pernah berdusta dalam keluarga. Karena itu akan menghilangkan kewibawaan dan izzah Anda sebagai bapak. Istri kita itu cukup mendapatkan dari kita satu kedustaan. Itu akan dijadikan alasan dia untuk tidak mempercayai kita seumur hidup. Jangan bermudah-mudahan. Nah, tapi kan ada hadisnya boleh berdusta untuk istri. Tidak ada hadis seperti itu. Itip uro kena penget rumah di rumah. Dari mana? Langsung kita tipu. Supaya tidak marah alasannya. Anda harus tahu nanti hadis akan kita bacakan. Sebuah tipuan itu akan melahirkan tipuan selanjutnya. Hana urang semulit tiga hana. Tidak ada orang menipu itu satu kali. Tidak bisa kita menipu satu kali, Pak. Kalau menipu itu paling kurang harus berkali-kali. Karena harus kita tutupi tipuan dengan tipuan lain. Istri kita tanya di rumah, abang pulang dari mana? Kita pulang dari warung kopi, tapi dari rumah kawan. Ditanya lagi siapa di rumah kawan? Kata temulit lo. Oh bunuh nalung kalan go sigamnya. Oh kata temulit lo. Untuk menutupi kedustaan itu kita menggunakan dusta dan tipuan-tipuan lain. Maka tidak boleh menipu walaupun untuk hubungan suami istri. Yang boleh bertauriyah, menggunakan lafaz nampaknya menipu, hakikatnya kita tidak menipu. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Babu as-sidq, pembahasan tentang kejujuran. Kita bertanya, kita juga termasuk tidak dari golongan siddiqin? Saya rasa jauh sekali. Yang sedang kita upayakan untuk masuk ke golongan salihin dulu. Jangan bicara siddiqin, salihin saja masih tanda tanya. Siddiqin itu tinggi sekali dia, di bawah Nabi nanti. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jujur itu apa? As-sidq itu mutabaqatul batin wa zahir. Ketika yang Anda pendamkan dalam hati Anda itu sesuai dengan yang nyata, itu jujur. Ketika yang Anda munculkan dari lisan Anda itu sesuai dengan kenyataan, itu ucapannya jujur. Perbuatan yang jujur, kalau perbuatan itu sesuai dengan apa yang dia pendamkan dalam hatinya, dia jujur dalam perbuatannya. Kalau kita lihat definisi seperti ini, orang yang salat karena riya. Jadi kita salat subuh, ada yang salat karena riya. Barangkali saya ataupun Anda salat dalam kondisi riya. Dia jujur tidak? Tidak jujur. Dia salat menampakkan salatnya untuk orang lain. Jujur tidak? Tidak jujur. Karena kalau Anda jujur, seharusnya salat itu untuk Allah. Tapi kita nampakkan untuk orang lain. Orang musyrik yang melakukan kesyirikan, di luar banyak yang melakukan kesyirikan. Jujur tidak dia? Tidak jujur. Mereka mendakwakan tauhid di saat mereka melakukan syirik. Ya'buduna Allah wa hum yusyrikun. Mereka menyembah Allah walaupun mereka dalam kondisi melakukan kesyirikan. Jujur tidak orang pelaku syirik? Tidak jujur. Pelaku bid'ah jujur tidak? Tidak jujur. Orang di luar itu melakukan sebuah kebid'ahan dalam kondisi dia mendakwakan sedang mengikuti petunjuk Rasul. Kalau dia jujur mengikuti petunjuk Rasul, tidak mungkin dia akan melakukan beragam bentuk-bentuk kebid'ahan itu sendiri. Maka kalau kita lihat siapa yang jujur sekarang?
Ayatul munafiqina thalathun, tanda orang munafik itu tiga. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Tanda orang mukmin, tanda orang mukmin, simatul mukmin. Mukmin itu harus nampak dari raut wajahnya kalau dia itu sosok yang jujur. Ketika orang melihat wajahnya, orang langsung berfikir ini orang jujur. Itu yang terjadi jemaah kaum muslimin ketika baginda Rasul tiba di Madinah. Abdullah ibnu Salam, tokoh Yahudi Madinah, dia tidak butuh banyak bukti tentang kebenaran dakwah baginda Rasul. Dia mengatakan apa? Fama ra'aitu wajhahu fa'araftu annahu laysa bikadzdzabin. Aku lihat wajah tiba Rasul, dia lihat wajah Rasul saja. Ini bukan pendusta. Nyo wajah kan wajah orang temulit. Langsung dia percaya Islamnya yang dibawa oleh baginda Rasul dengan melihat wajah baginda Rasul. Sekarang banyak para dai jamaah kaum muslimin fal'iyadzubillah, dakwah kita ditolak bukan karena apa? Ikalan wajah nah kita kan. Ikalan nya orang pu apa gahaba agamanya je. Enggak tak lonturi, enggak tak lonturi. Iya. Masya Allah, kalau misalnya wajah itu dikenal sebagai wajah pembawa kejujuran, siapa yang nolak? Yang jujur tak orang pasti diterima itu. Abdullah ibn Salam mengatakan, "Fama ra'aitu," aku hanya sekali melihat wajahnya, langsung aku tahu kalau wajah itu bukan wajah pendusta. Tidak mungkin wajah seperti ini wajah pendusta. Jadi kalau kata para ulama kita, jemaah kaum muslimin, kalau anda hidup dengan kejujuran, Allah berikan anda firasat. Dan dalam hadis yang lain, baginda Rasul mengatakan, firasat paling benar itu firasahnya orang mukmin. Allah kasih firasah. Anda dengan firasat anda itu langsung tahu kebenaran. Itu yang terjadi kepada Abdullah ibnu Salam. Dia hidup dalam kondisi penuh kejujuran. Jadi ketika melihat wajah baginda Rasul, dia langsung tahu, oh ini bukan wajah pendusta. Seharusnya seperti itu. Ketika anda tahu itu hadis panjang, dalam Sahih Bukhari juga termaktub hadisnya, perjalanan kafilah dagang penduduk Mekah ke Damaskus. Ketika itu baginda Rasul di Madinah sudah mengirim surat ke Raja Kaisar Romawi Heraklius. Herakal ini langsung mengundang para kafilah dagang Mekah untuk bertanya tentang sosok Muhammad. Nah, rupanya itu sudah pernah kita bahas juga dalam pembahasan ini juga dari kitab Riyadhus Shalihin juga. Rupanya Abu Sufyan itu diletakkan di depan, semua anggota lainnya penduduk Mekah diletakkan di belakang. Herakal mengatakan kalau dia tidak jujur, kalian dustakan. Orang Rono bantah. Ditanyakan, bima ya'murukum, itu Rasul yang baru hadir di sisi kalian itu, yang kalian perangi itu, apa yang dia suruh kalian? Apa yang dia perintahkan kalian? Apa kata Abu Sufyan? Amarana bis salah, kami diperintahkan untuk melakukan salat. Wa amarana bis sidq, kami diperintahkan untuk jujur. Jadi perintah kedua menurut Abu Sufyan ketika beliau menganalisa perintah yang dibawa oleh baginda Rasul. Kami diperintahkan untuk salat. Kami diperintahkan untuk jujur. Wa amarana bil iffah, kami diperintahkan untuk iffah, menjaga kemuliaan diri kami. Wa amarana bisilah, kami diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Herakal menimpali, itu kan semua perintah yang baik. Jika itulah salat bagus, jujur bagus. Kenapa kalian tolak? Langsung Heraklius ketika itu berpikir, ini memang umatnya yang rusak, bukan nabinya yang salah. Karena umat jahiliyah sudah tidak ada ataupun tidak mengenali lagi tradisi jujur, tradisi menjaga kemuliaan diri, tradisi melanjutkan tali silaturahim.
Maka mereka menolak dakwahnya baginda Rasul. Dan jujur ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini harus jadi landasan utama untuk diri kita dan juga landasan kita mendidik anak kita di rumah. Kalau ada satu sifat, sikap, karakter, etika, akhlak yang Anda sedang ajarkan kepada anak Anda, jadikan etika yang pertama itu jujur. As-sidq. Jujur Pak dulu. Hari ini kita capek ditipu sama anak kita Pak. Ipengut le anak. Ya. Banyak jamaah yang mengeluh itu. Kita di sekolah banyak orang tua yang mengeluh itu. Ustaz, ipengut le anak ulun. Saya sering bertanya, saya balik bertanya itu. Karena teladannya baginda Rasul mengajarkan kita. Rasul itu tidak pernah berdusta. Dengan anaknya tidak pernah berdusta. Dan anaknya pun tidak pernah berdusta terhadap baginda Rasul. Saya bertanya balik, nak pernah pengen anak? Nyanyian le. Urangnya dipengut itu biasa. Biasa itu. Al-jaza' min jinsil amal. Ada seorang ibu itu memanggil anaknya di zaman baginda Rasul, di sisi baginda Rasul. Ya Abdullah ta'al. Utika tamra. Abdullah, sini pulang ke rumah. Mama atau ibu kasih kurma. Rasul melihat ibunya. Alaki tamr. Kamu itu memanggil jujur tidak betul-betul punya kurma di rumah. Jangan panggil, karena banyak orang tua itu manggil anaknya, oh lena kue, bawa katang kue. Jangan. Rasul mengatakan, wa illa kutibat annaki kadzabun. Kalau kamu memanggil anakmu mengatakan pulang ke rumah ada kurma, ketika dia pulang tidak ada kurma, Allah menulis di sisinya Anda itu seorang pendusta. Jadi kita termasuk orang jujur tidak ini? Kita panggil kucing hari ini, meow meow meow, cing 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 cing, iplumi di luar, ipre, hana go makanan baju, kakak pengut lah. Kita panggil dengan panggilan makan. Kucing kita panggil dengan panggilan makan. Ketika dia datang rupanya tidak ada makanan. Makanya banyak para ahli hadis dulu disebutkan itu. Imam Bukhari ada kasusnya. Beliau berkunjung ke rumah salah satu alim. Rupanya ketika alim itu memanggil hewan ternaknya dengan panggilan makan dan tidak ada makanan. Kru 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 kru, hei manok. Pertama lampung. Rupanya makanan hana di manok bayi tambah lampung tahu itu. Ana tak pula kau. Imam Bukhari itu langsung meninggalkan majlis rumah si guru, berangkat ke rumah lainnya. Itu orang menipu terhadap binatang yang tidak berakal, tidak mungkin tidak menipu atas nama hadis Tuhan itu. Ya binatang hana akai kenang pengut, pulam Allah berangkat. Kita tidak jujur. Maka tradisi jujur itu dan etika jujur, karakter jujur itu harus jadi karakter pertama. Memang harus pertama. Nanti kita bacakan hadisnya. Kenapa harus pertama? Jangan lain dulu. Sabar, syukur ini. Ya, entik dah pernah. Yang pertama harus Anda ajarkan anak Anda itu jujur. Karena jujur itu nanti kita bacakan hadis pertama dari kitab Riyadhus Shalihin tentang jujur. Jujur itu yang akan membawa kepada kebaikan-kebaikan semuanya. Ini pos untuk kebaikan itu jujur. Maka kita harus memperbaiki yang sudah salah. Selama ini memang istri kita di rumah tidak mengenal kita sebagai sosok yang jujur. Anak kita di rumah tidak mengenal kita sebagai sosok yang jujur. Kita perbaiki. Mudah-mudahan di lain waktu akan tertanam pada diri keluarga kita di rumah kalau kita itu betul sosok yang sudah berubah dan kita itu sosok yang jujur itu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti kebiasaannya Imam Nawawi rahimahullah di sini menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan tema sebagai muqaddimah. Katakan qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikan diri kalian itu bersama orang-orang jujur. Ini ayat besar, dan ayat ini pernah menghentikan perselisihan dahsyat antara kaum muslimin. Anda tahu ketika Rasul wafat, rupanya orang Ansar sibuk memilih khalifah baginda Rasul. Orang Muhajirin sibuk mencari pengganti baginda Rasul. Orang Ansar sudah berkumpul itu. Di Bani Sa'ad itu sudah berkumpul mereka. Siapa pengganti baginda Rasul? Mereka memilih Sa'ad ibnu Ubadah. Padahal Sa'ad ibnu Ubadah ketika itu masih dalam kondisi sakit. Tiba-tiba di depan majelis mereka itu lewat Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Akhirnya mereka memanggil Abu Bakar dan Umar. Umar bertanya, ini kalian duduk untuk apa ini? Rasul sudah wafat, kita harus punya pemimpin. Orang Ansar ketika itu mengatakan, wa fina amirun wa fikum amir. Dari Ansar harus ada satu pemimpin, dari Muhajirin satu pemimpin, biar adil. Kamu na pemimpin roh, urung-ron pemimpin roh. Itu bukan adil, kacau kalau dua pemimpin. Marah Umar ibn Khattab. Ayat ini yang dibacakan itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Kalian itu harus bersama orang-orang yang jujur. Siapa sadiqun? Kalau kita merujuk ke surah Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin, rupanya orang yang jujur itu di akhirnya ulaika humus sadiqun, mereka orang-orang yang jujur itu orang muhajirin. Abu Bakar berdalil dari ayat ini, kalian itu bukan muhajirin mengikuti Ansar, tapi Ansar yang harus mengikuti muhajirin. Kenapa? Karena muhajirin itu dalam Quran surat Al-Hasyr itu sadiqun. Dalam ayat ini Allah perintahkan kalian untuk bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang sadiq. Hampir terjadi kekacauan dan peperangan setelah baginda Rasul, tapi ayat ini menghentikan mereka. Langsung mereka, berarti pemimpin harus dari orang muhajir. Umar langsung memegang tangannya Abu Bakar, saya angkat ini pemimpin. Siapa yang lebih baik dari ini? So lebih baik Allah. Yang sakit ini kata Umar, ini Sa'ad ibnu Ubadah. Sa'ad ibnu Ubadah itu orang saleh, yang sangat saleh, bahkan pembuka Islamnya penduduk Madinah, tapi dalam kondisi sakit. Yang sakit ni orang angkat ke pemimpin. Ini pemimpin. Diangkat tangannya Abu Bakar. Sa'ad ibnu Ubadah ketika itu dipaksakan oleh kaumnya untuk dijadikan pemimpin, padahal beliau tidak menginginkan itu. Jadi ayat ini jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jadi ayat muqaddimah pertama dalam pembahasan jujur. Kita harus membersamai orang sadiqun. Kalau kita lihat ini Quran surat At-Taubah 119. Kita pernah mengkaji ini. Pembahasannya cerita panjang tentang taubatnya Ka'ab ibnu Malik. Kita pernah mengkaji itu, hadisnya panjang, nanti bisa dirujuk rekamannya. Bagaimana cerita Ka'ab ibnu Malik, ya, yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya sampai berapa halaman, itu hadis paling panjang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cerita tobatnya Ka'ab ibnu Malik. Kita tahu nanti kisahnya itu, nanti bisa dirujuk rekamannya. Itu ketika perang Tabuk, yaitu perang Harbul Asr, perang masa kesulitan. Anda bayangkan ketika itu musim kekeringan, paceklik panjang, dan di Madinah baru akan mulai panen kurma. Tiba-tiba datang perintah baginda Rasul untuk mempersiapkan kaum muslimin ikut perang ke Tabuk. Tabuk itu perjalanan jauh itu. Kalau kita lihat dalam sejarah itu perjalanan setengah bulan. Setengah bulan baru sampai ke Tabuk.
Kebiasaan baginda Rasul di perang-perang lainnya, beliau tidak pernah mengabarkan arah dan tujuan mana yang akan diperangi. Itu taktik perangnya baginda Rasul. Kalau beliau akan berperang ke utara, beliau itu seolah-olah menampakkan bagi kaum muslimin beliau akan pergi ke selatan, supaya pasukan musuh tidak tahu, tidak siap-siap. Kecuali perang Tabuk gitu. Ketika perang Tabuk itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memang mengabarkan kita akan ke Tabuk, persiapkan diri kalian karena perjalanannya jauh, butuh persiapan. Di kisahnya jamaah kaum muslimin, nanti itu detail kisahnya, ada rekamannya dan sudah pernah kita kaji. Ka'ab ibnu Malik itu termasuk orang yang mempersiapkan perbekalan untuk ikut perang. Bahkan beliau tidak tanggung-tanggung. Kalau di perang lain beliau cuma mempersiapkan seekor kendaraan, di perang ini beliau siapkan 2 ekor. Rupanya apa yang terjadi? Ketika kaum muslimin sudah berangkat, beliau selalu mentaswif dirinya. Nanti kita berangkat pasti jumpa juga. Untuk tajak merempuk berjalan. Untuk tajak merempuk. Akhirnya pasukan sudah lewat dan jauh, beliau sudah berfikir ini merempuk ali. Beliau tidak ikut perang. Maka hati-hati dengan taswif. Ini kita di bulan Syawal. Puasa 6 Sittan min Syawal. Man shoma Ramadan, siapa puasa Ramadan kemudian mengikuti 6 hari dari Syawal, faka'annama shoma ad-dahru, dia seperti berpuasa dalam satu hadis 1 tahun penuh. Dalam satu hadis itu dia berpuasa sepanjang masa. Apa yang dimaksud puasa sepanjang masa? Kalau tiap tahun seperti itu artinya Anda sepanjang masa berpuasa. Tapi kalau Anda cuma tahun ini saja puasa Sittan min Syawal, Anda mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Hari ini banyak kaum muslim mentaswif. InsyaAllah nanti. Ini masih panjang, ini masih berapa Syawal, masih ada 20 hari lagi. Ada yang mentaswif, itu talbis syaitan. Anda ambil saja hari Senin Kamis dapat 2 pahala. Rupaji lewat juju, tinggal 5 rote ke haji dapat pahala. Itu yang terjadi kepada Ka'ab ibnu Malik. Jangan taswif. Kebaikan itu disegerakan. Jangan pernah berfikir nanti saya melakukan. Anda belum tentu punya kesempatan untuk melakukan ketika kebaikan itu sudah lewat. Lakukan segera. Itu yang terjadi kepada Ka'ab. Dia tidak berangkat, ya. Kaum muslimin berangkat. Rasul dalam perjalanan sampai ke Tabuk itu masih bertanya, mana Ka'ab? Karena dia itu tidak punya tradisi, tidak pernah mengikuti perang baginda Rasul. Kecuali perang Badar saja yang tidak diikuti, karena waktu itu memang tujuannya bukan perang. Mana Ka'ab? Ada orang yang mengatakan Ka'ab itu ya Rasulullah dia munafik. Nyanti hajak saja katanya. Rasul cuma diam. Ketika pulang, kaum munafikin itu langsung datang semuanya mencari uzur. Ya Rasulullah saya punya masalah, ya Rasulullah punya ini. Rasul cuma diam ya. Berangkat. Mereka minta, ya Rasulullah mohon ampun kepada Allah untuk kami. Kami punya uzur tidak bisa berangkat. Rasul mohon ampun. Allahumma gfir li fulan. Berangkat dia. Tapi ketika tiba Ka'ab, Anda bayangkan Ka'ab ini. Ka'ab ibnu Malik. Familinya, orang di rumahnya, kawan-kawan dekatnya itu semua mengatakan, kamu nanti buat seperti mereka. Pengeju selesai masalah, nanti mohon ampun sama Rasul. Rasul mohon ampun, pasti Allah ampuni. Itu syubhatnya. Itu syubhat besar itu. Ka'ab mengatakan dalam hadis panjang itu hadis ini sudah pernah kita kupas. Ka'ab mengatakan pada dirinya sudah mempersiapkan banyak sekali alasan di depan baginda. Rupanya ketika melihat baginda Rasul hilang semua alasan. Dalam hadis ini Ka'ab mengatakan fatabassam baginda Rasul ketika melihat Rasul itu punya satu tradisi, kalau baru pulang dari perjalanan, ini sunnah yang hari ini mahjurah kita tinggalkan, beliau mencari masjid terdekat atau langsung menuju masjid salat 2 rakaat. Kemarin kita mudik enggak menerapkan tradisi itu. Pulang kampung cari dulu masjid kampung salat 2 rakaat baru masuk rumah. Itu hikmahnya banyak. Pernah kita kupas itu.
Rasul itu pulang dari Tabuk langsung masuk masjid. Dan itu Rasul pernah memerintahkan Jabir, kamu jangan pulang dulu kecuali kamu salat di masjid itu 2 rakaat baru kamu pulang ke keluargamu. Ini tanyakan gabu itu mekarat langsung rumah aja. Padahal itulah banyak hikmahnya. Ketika kita sudah tiba di masjid, kita SMS satu, kita WA kalau bahasa sekarang, lungkatru. Orang di rumah bisa mempersiapkan diri. Kalau punya istri di rumah bisa mempersiapkan diri. Kalau ada harus makanan yang disajikan bisa dipersiapkan. Jadi tidak membuat keluarga dan macam-macam hikmahnya. Ketika Rasul pulang dari Tabuk, beliau berdiam di masjidnya, salat 2 rakaat. Itu orang munafik sudah ngantri itu. Ya Rasul, saya punya alasan ini, ya Rasul punya. Itu semua diterima alasannya. Ketika tiba Ka'ab, Rasul tersenyum, tapi Ka'ab mengatakan beliau tersenyum dalam kondisi marah. Rupanya ada senyum dalam kondisi marah, itu ada. Orang bisa tahu dari mimik wajahnya. Ka'ab melihat Rasul senyum. Aina anta ya Ka'ab, kamu di mana? Rasul marah tapi itu menampakkan zahirnya senyuman untuk menyambut Ka'ab, tapi dalam hatinya beliau menyimpan kemarahan kepada Ka'ab karena ini sosok yang ditunggu. Kalau orang munafik tadi yang datang antri tadi mencari uzur, mereka memang tidak diharapkan untuk hadir. Malah kalau mereka hadir itu repot. Ada munafik beberapa yang hadir di Tabuk kan repot, ketika pulang mereka membuat berita dusta. Tapi ketika Ka'ab yang tidak hadir, Rasul marah itu. Kamu di mana Ka'ab? Ka'ab langsung di sini jelas sekali beliau mengatakan, ya Rasulullah, sebelum Anda kembali saya sudah punya banyak uzur. Demi Allah ya Rasulullah, kalau saya di sisi raja paling terkenal di muka bumi, saya bisa membebaskan diri saya dengan ucapan saya, karena saya orang yang sangat jago dalam memberikan argumen. Lu carang tak pegah apa? Kalau di depan kaisar saya punya masalah, saya pasti bisa selesai dari masalah itu dengan omongan saya. Tapi ketika saya melihat Anda ya Rasulullah, saya tidak akan pernah berdusta. Saya mengatakan yang benar ya Rasulullah, saya tidak punya uzur. Lakukan terhadap diriku apa yang Allah perintahkan. Hukum lun sesuai perintah Allah. Apa kata Rasul? Hada sadak. Ini baru jujur. Yang bunuh yang minta bohong jujur. Ini baru jujur. Apa kata Rasul? Kamu pulang ke rumahmu, kita tunggu perintah Allah. Nanti kita lihat cerita panjangnya itu. Ka'ab pulang ke rumah, keluarganya itu membodoh-bodohkan Ka'ab. Bangai kah? Kejut angkat mulut 3 selesai masalah. Anda bilang saja seperti mereka itu. Kami punya uzur, anak sakit di rumah, ada istri sakit, ada ini sakit. Selesai masalah, minta ampun, minta doa sama baginda Rasul, diampuni oleh Allah. Kira-kira jemaah, ini pertanyaan saya. Itu syubhat keluarga Ka'ab tadi. Kamu minta istighfar sama Rasul, Rasul mohon istighfar ke Allah, Allah ampuni. Kira-kira betul tidak itu? Ini Ka'ab disuruh berdusta. Anda datang berdusta, sekali saja Anda berdusta. Kemudian minta, ya Rasulullah mohon ampun untuk saya. Ampun untuk apa? Untuk saya tadi. Dan juga mohon ampun kenapa saya tidak ikut perang Tabuk. Allah ampuni. Betul enggak itu? Betul? Ya Rasul mohon minta kepada Allah untuk mengampuni saya. Rasul langsung memohon, Allah ampuni. Demi Allah, ayatnya mengatakan, walaupun engkau beristighfar untuk mereka, engkau tidak beristighfar untuk mereka, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni. Tidak akan diampuni. Itu ayatnya. Kalau engkau minta ampun untuk mereka atau engkau tidak minta ampun untuk mereka, Allah tidak mengampuni mereka. Jadi syubhat keluarga saat ini kokoh. Saya tidak berani berdusta di depan baginda Rasul. Kemudian saat bertanya, siapa lagi
yang melakukan seperti apa yang saya lakukan. Ada 2 orang lagi sama banget. Itu Mirarah dengan Umayyah. Umayyah ibnu Hilal, lelaki sudah tua renta, cuma jujur juga. Satu lagi Mirarah, jujur juga. Alhamdulillah, kata Sa'ad. Kawan itu saling menguatkan. Maka kunu ma'as sadiqin, cari kawan-kawan yang jujur itu supaya Anda jujur. Supaya Anda jujur. Padahal mereka tidak kompak itu, tidak berdiskusi di depan baginda Rasul akan memberikan alasan yang sama. Rupanya qaddarallah 3 orang ini orang-orang yang jujur. Sama-sama mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak punya uzur. Itu dihajar, ditinggalkan oleh baginda Rasul sampai sekian bulan. Ada yang mau ajak berbicara dengan mereka bertiga. Bahkan datang perintah, istri mereka di rumah pun harus dijauhi. Mereka itu kondisi luar biasa susah itu, karena efek kejujuran. Sampai bahkan ada Raja Ghassan itu mengirim surat kepada Ka'ab ibn Malik. Raja itu mengatakan, wahai Ka'ab, kalau temanmu itu si Muhammad tidak lagi mempercayaimu, meninggalkanmu, kami siap memberikan apa yang Anda inginkan. Kami siap untuk membahas kamu. Itu perintah dari Raja Ghassan. Wallahu taala alam bisawab. Apa namanya? Di pertemuan ke depan coba akan mengkaji pertama dari hadis tentang pembahasan kejujuran. Wallahu taala alam bisawab.